Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada, sering kita dengar, baik secara langsung ataupun kabarnya tidak langsung, bahwa sangat banyak para buruh yang mengeluh berkenaan dengan fasilitas ibadah di pabrik yang mereka bekerja, tempat mereka bekerja. Mereka mengeluh buruh jumlahnya banyak, jam istirahat cuma sebentar, lantas fasilitas ibadah ya sudah sempit, lembab, juga kadang-kadang bau limbah, dan ada yang sangat menyedihkan, bau tinja manusia. Keluhan-keluhan ini sering Buya dengar, baik secara langsung dari buruh ataupun juga secara tidak langsung, kabar dari masyarakat. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan demi kepentingan bersama, bukan saja untuk kepentingan buruh, tetapi juga sangat besar kepentingannya untuk owner daripada pabrik yang bersangkutan dan juga kemaslahatan di mana pabrik itu berada atau di negara mana pabrik itu berada. Masalah ini bukan saja kepentingan buruh, juga kepentingan owner daripada pabrik itu. Bisa dibayangkan jika para buruh tidak berkenan dengan kondisi yang begitu, kemudian mereka secara masif keluar dari pabrik yang bersangkutan, sangat dirugikan owner itu. Terlebih kalau yang keluarnya secara masif dalam waktu yang sebentar atau waktu yang mendadak. Ya, owner tentu kelabakan mencari pekerja yang begitu banyak mendadak keluar untuk mencari pekerja baru atau buruh baru. Sementara mesin harus tetap berjalan. Maka pada kesempatan ini, Buya akan mencoba memberikan solusi, baik untuk buruh, untuk owner pabrik tersebut, dan juga untuk pemerintah di negara manapun berada. Ternyata keluhan-keluhan yang kita dengar itu secara istilahnya itu banyaknya itu, mayoritasnya itu hampir 99% dari para buruh yang agamis. Para buruh yang latar belakangnya di rumahnya nyaman dengan pendidikan agama dari orang tuanya dan juga pengamalan agama tentunya. Juga para buruh agamis yang latar belakangnya pendidikan pesantren, di mana agama Islam diperdalam di pesantren itu. Ya sudah tentu saja kebiasaan pelajaran yang luar biasa, juga amaliyah yang hebat
di rumah buruh itu, atau juga latar belakang pendidikan yang menekankan keilmuan dan amaliyah ajaran Islam, tentu kontradiktif kalau fasilitas ibadah, ya, tempat sholatnya, toiletnya, gitu ya, termasuk juga kantin yang kecil, sempit, berdesak-desakan, itu menyangkut tentang mukhalatoh. Bagaimana istilahnya itu, badan seseorang, ikhwan dan akhwat masuk Buya, itu kan menjadi haram. Karena sentuhan ikhwan akhwat dalam hal kulit, ya, itu menjadi haram hukumnya. Dan orang-orang yang bersangkutan secara sengaja, apalagi dosa, bahkan tidak disengaja pun, dikarenakan menerima begitu saja kondisi yang berdesak-desakan, kemudian tidak istilahnya itu mencari perubahan, ya itu termasuk dosa juga. Maka dalam hal ini, ya, Buya akan menyampaikan dulu apa yang dimaksud oleh Buya kalau fasilitas ibadah, termasuk toilet, termasuk juga tempat istirahat, kantin yang sempit sehingga terjadi mukhalatoh, gesekan, persentuhan laki perempuan. Mengapa disebut oleh Buya merugikan buruh juga? Begini maksud Buya. Baginda Rasul bersabda, innal imana yazidu wa yankusu. Sesungguhnya bahwa keimanan itu, ya, bertambah dan berkurang. Jadi fluktuasi begitu. Sehubungan dengan nafsu, ya, kondisi nafsu yang ada juga yang disebut dengan nafsu athim, ya, kemudian juga yang disebut dengan nafsu mutmainnah, memang beda-beda. Tetapi adanya yazid wa yankusu ini warning bagi kita selaku umat Islam. Seandainya kita tidak menjaga keimanan dengan baik dari lingkungan kerja, kemudian juga teman-teman kerja, cara kita berbicara, beraktivitas, itu bisa jadi bukan saja yankus, berkurang. Maaf, saya sampaikan, keimanan itu bisa hilang. Auzubillah, summa auzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bekerja di pabrik yang fasilitasnya sangat tidak memadai, sedangkan waktu, ya, jam istirahat sangat sebentar. Ya, orang-orang yang biasanya kuat dulu imannya masuk mah. Kalau sudah sebulan 2 bulan, ya, dia bilang begini, aduh, gimana ya, susah ini sholat, desak-desakan gini, aku juga ini harus makan. Awal-awalnya mulai makan dulu, tidak sholat dulu. Lama-lama nyantai dengan makan, aduh, waktunya sholat nggak ada. Sementara harus sudah masuk kerja lagi di pabrik. Ya, lama-lama, maaf ya sampaikan, bisa hilang tuh keimanan buruh itu. Lama-lama tidak akan sholat dia itu. Astagfirullahaladzim. Sadar para buruh. Ya, harus sadar. Itu bisa terjadi, ya, dengan fasilitas yang sangat tidak memadai. Ya. Itu kerugian buruh. Buya mewanti-wanti nih. Yang kedua, ingat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan itu aduwwum mubin, musuh bagi kalian. Musuh yang nyata. Yang namanya musuh pasti ingin mencelakakan kita. Yang namanya musuh benci kepada kita kalau kita masih sholat. Yang namanya musuh, ya, akan berusaha supaya kita tidak sholat. Digoda terus. Ya, nanti ajalah sholat, mah nggak apa-apa, nggak sholat di pabrik. Nanti kan kamu di rumah bisa sholat isya atau maghrib isya. Itu bisikan-bisikannya itu luar biasa. Setan laknatullah dan iblis laknatullah.
Ada kerajaan iblis itu. Bagaimana memerintahkan kepada setan-setan, asyayatin itu untuk menggoda kaum buruh supaya meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan zikir tentu saja kan, dan meninggalkan berdoa kepada Allah. Kerugian besar bagi buruh jika fasilitas itu kondisinya begitu keadaannya. Ini harus hati-hati nih buruh. Harus pikir-pikir pindah pabrik. Untuk apa kita kerja di sana tapi akhirat celaka. Akhirat celaka. Yang kedua, kerugian juga kalau dibiarkan fasilitas itu tetap kondisinya seperti itu. Ini juga kerugian bagi pabrik tuh, ownernya maksudnya. Pemilik pabrik itu akan kerugian. Kenapa, Bu ya? Pabrik bisa rugi kalau fasilitas ibadah untuk umat Islam itu dibatasi. Maaf ya, Bu ya, selalu menyampaikan dalam koridor keislaman. Karena Bu ya yakin inna dina indallohil Islam. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi nggak ada agama selain Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, zaman Nabi Muhammad, Islam. Ya. Gimana Bu ya dengan Injil dan Taurat? Itu sudah tidak asli lagi. Sudah menjadi perjanjian lama, perjanjian baru yang dirubah oleh para pendeta, para rahib. Kepalsuan itu. Ya. Jadi yang Buya maksud di sini agamis itu Islam. Karena Buya menganggap tidak ada agama selain Islam. Buya tidak mengakui adanya agama. Itu karya manusia sekarang ini. Kitab-kitab yang ada selain Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Kembali kepada yang tadi. Kalau para buruh sudah meninggalkan agamanya, agama Islam maksud Buya, wah rugi besar tuh bagi para buruh. Karena kalau seorang muslim yang sejati, pertama, dia paham bahwa kerja itu bukan karena manusia. Karena Allah. Dia paham meskipun manusia tidak melihat dirinya, tetapi Allah melihat. Itu yang disebut dengan ihsan. Seorang mukmin yang sejati, buruh yang Islam sejati, Muslim sejati, dia akan ihsan. Sebaliknya kalau sudah copot keimanannya, dia sangat merugikan pabrik. Bagaimana baginda Rasul menyampaikan dalam hal ini? Ya, anta'budullaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Beribadahlah kalian kepada Allah. Bahwasanya beribadah kepada Allah itu ya harus ikhlas ya. Dalam pengertian takun taroh. Allah itu ya dalam ini menyangkut ini ya. Anta budullaha takun taroh. Kamu beribadah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Film takun taroh fainahu yarok. Dan tidak mungkin kamu bisa melihat Allah. Tapi ingatlah bahwa Allah melihat kamu. Film takun taroh fainahu, maka sesungguhnya Allah tarok melihat kamu. Mau ada majikan, mau ada mandor, mau ada manajer, mau tidak, dia kerja terus sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan tugasnya. Beda dengan orang yang tidak ihsan, yaitu buruh yang sudah tergoda dengan setan. Tadinya sholat jadi tidak sholat, biasanya zikir tidak zikir, biasa berdoa jadi tidak berdoa. Dia akan kucing-kucingan dengan manusia. Ada mandor, seperti yang so iye dia kerja. Nggak ada mandor, nyantai. Ada manajer, so iye dia kerja. Seperti benar-benar. Nggak ada manajer, ya begitulah, ugal-ugalan. Rugi pabrik kalau buruhnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua,
Seorang muslim yang sejati, buruh yang sejati, dia paham betul surat Al-Asri ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari ayat pertama saja Buya bahas, tidak usah jauh-jauh, kepanjangan nanti. Wal asri, demi waktu asar. Muslim atau buruh yang sejati, buruh yang betul-betul memperhatikan waktu demi waktu. Dia betul-betul mengefisienkan waktu, mengefektifkan waktu. Dia paham bukan saja yang disebut dengan korupsi atau korupsi uang, tapi ada yang disebut dengan korupsi waktu. Seorang buruh yang sejati, muslim sejati, kalau harus masuk jam 7, masuk jam 7. Bahkan sebelum jam 7 dia sudah ada di pabrik. Seorang muslim yang sejati harus masuk jam 6, jam 6. Bahkan sebelum jam 6 dia akan sudah ada di pabrik. Dia tidak mau di hadapan Allah nanti mempertanggungjawabkan waktu yang sudah dikorupsinya. Beda dengan buruh yang bukan muslim sejati. Apalagi buruh yang bukan muslim, itu sudah nggak tahu itu. Dia tidak akan mengefisienkan dan mengefektifkan waktu. Masuknya harus jam 7, jam 7:15 dia datang. Harusnya masuk jam 6 di pabrik itu, jam 6:30 baru dia masuk. Sembunyi-sembunyi dia. Banyak alasan macam-macam. Tapi buruh yang muslim sejati, tidak mungkin dia kesiangan. Tidak mungkin dia kesiangan. Yang ketiga ini, tolong nih para owner didengar nih. Baik muslim ataupun non-muslim. Karena Buya tahu banyak sekali di negara muslim pun owner pabrik itu adalah non-muslim. Gak jadi masalah lah. Gak apa-apa. Itu urusan takdir Allah dan qada Allah. Mungkin atau tidak juga. Itu memang pembahasan lain. Yang ketiga, ya, rugi bagi pabrik atau pemilik pabrik kalau ini ya, istilahnya itu buruhnya itu tidak paham akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian mimma fil ardi, yang ada di bumi ini, halalan thayyiba, yang halal dan baik. Seorang buruh muslim yang sejati, dia tidak mungkin berbuat sesuatu, mengambil sesuatu, melakukan sesuatu yang sifatnya haram. Tidak mungkin. Dia tidak akan menerima sogokan-sogokan. Dia akan menghindari kebohongan. Karena harta yang diambil dicari dengan cara yang haram, maka haram hukumnya makanan itu. Roti itu memang halal. Bahan-bahannya tidak ada unsur babi dan minyak babi, ya, misalkan baik fok ataupun lajnya. Tetapi kalau diambil dengan cara kong kali kong supaya kita bisa mendapatkan roti itu, maka roti itu menjadi haram hukumnya. Buruh yang muslim sejati, dia tidak mungkin akan memakan hal-hal yang sifatnya haram, selalu apik dengan perbuatan yang halalnya. Lanjut. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Bagi pencuri laki-laki atau pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya, salah satu tangannya dari si pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dari perbuatannya, hukum duniawi, potong tangan. Nakalam minallah, dan sebagai siksaan dari Allah.
Jadi artinya kalau orang yang mencuri sudah dipotong tangannya, nanti di akhirat tidak akan ditagih lagi perbuatan itu. Tetapi kalau orang yang mencuri tidak dipotong tangannya di dunia, itu di akhirat ditunggu oleh Allah dan dipotong tangannya masuk neraka jahanam. Seorang buruh yang muslim sejati tidak mungkin mengambil yang bukan haknya. Para owner, para pemilik pabrik nggak usah resah, nggak usah gelisah kalau pabriknya mayoritasnya muslim yang sejati, ahli ibadah, ahli zikir dan ahli doa. Akan aman, tentram, nyaman, dan akan meronjak produktivitasnya. Yakin Buya itu. Penting Buya sampaikan ini. Terlebih lagi, kalau kita perhatikan di dalam surat At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul adzim. Katakan, beramalah kalian. Fasayarallahu a'malakum. Maka Allah akan melihat amal kalian. Bukan saja Allah melihat amal kalian, wa rasuluh dan rasulnya. Siapa lagi? Wal mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi seorang buruh muslim yang sejati, dia akan profesional kerjanya. Ingin menampilkan yang terbaik bagi majikan di pabrik itu. Tidak abal-abal, tidak asal-asalan, dipersiapkan dengan baik. Sesuai dengan SOP-nya. Karena yakin dia, dilihat oleh Allah amal itu. Fasairallahu amalakum. Maka Allah melihat amal kalian. Rasuluh dan juga Rasulnya nanti di akhirat. Baginda Rasul sebagai saksi bahwa kita seorang pekerja, seorang buruh yang profesional. Wal mu'minun dan orang-orang yang beriman lainnya melihat. Teman-temannya, mandornya, majikannya, ya, GM-nya, keluarganya melihat, oh kalau si anak ini, pemuda ini hebat kerjanya. Jadi karena Allah. Nah, dengan 5 poin yang beliau sampaikan tentang ruginya, ya, pabrik, dalam hal ini pemilik pabrik bisa bangkrut kalau para buruhnya tidak melaksanakan agama dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya akan untung hebat lah. Kalau memang para buruhnya itu seorang muslim yang sejati. Yang ketiga, bukan saja buruh yang rugi, bukan saja pemilik pabrik yang rugi, tetapi negara pun akan rugi jika fasilitas ibadah di pabrik-pabrik itu ya tidak sesuai ya dengan yang sebenarnya. Sudah sempit, lembab, bau lagi, polusi lagi. Kemudian ditambah lagi dengan limbah lagi, bau tinja. Toilet juga laki perempuan disatukan. Wah, astagfirullahaladzim itu. Belum kantin. Allah ya Rabbi. Berdesak-desakan. Tidak ada marwah, dijaganya marwah. Seorang muslimah dalam ajaran Islam yang harus dijaga, tetapi di pabrik itu dilecehkan, dihinakan. Maka apa yang terjadi? Negara itu ikut rugi. Bisa saja nilai uangnya di negara itu akan turun. Karena produktivitas para buruh itu tidak profesional, menghasilkan barang yang buruk. Bahkan kebocoran di sana sini banyak, akhirnya pabrik bangkrut. Sebaliknya, kalau buruh pabrik itu muslim yang sejati, tumbuh dan berkembang keimanannya di pabrik itu, karena besar masjidnya, besar kantinnya dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan sungguh sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan membukakan keberkahan langit dan bumi. Bayangkan, Allah akan memberikan keberkahan. La fatahan alaihim barakati minas samai wal ardh. Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 96. Nah,
Sesudah Buya menyampaikan kerugian-kerugian kalau fasilitas di pabrik, fasilitas ibadah itu tidak diutamakan, maka Buya melanjutkan dengan solusi ini. Solusi yang pertama, tolong ini kepada owner-owner dari pabrik itu, hindari Islamophobia. Hindari Islamophobia. Hindari kebencian kepada Islam itu. Karena semuanya itu ada fitnah. Tidak benar. Yang benar bahwa buruh-buruh muslim itu selalu menolong kepada pabriknya. Ini Islamophobia lah. Belum apa-apa sudah benci kepada seorang muslim. Malas, tidak. Ya itu mungkin ngaku-ngaku muslim. Tetapi amaliyahnya, makanya para owner harus bisa membedakan antara ajaran Islam ya dengan penganutnya. Beda jauh. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ya, tapi umatnya ini ya begitu. Dua, para pemilik pabrik itu harus bisa membedakan antara muslim yang sejati, yang kedua dibedakan dengan muslim yang palsu. Ya. Muslim yang palsu harus dibedakan dengan muslim sejati. Ya kalau perlu sebelum masuk itu ditanya-tanya dulu. Kamu suka sholat, kamu gimana tentang sholatnya? Mendirikan atau mengamalkan? Beda kan, kalau mengamalkan ya belang betong. Dia misalnya dengan tidak ragu-ragu ngaku, saya masih belang betong. Itu jangan dia masukkan. Tapi dengan jawaban saya mendirikan Islam, mendirikan sholat dan sebagainya. Harus dipisahkan antara muslim yang sejati ya dengan muslim yang abal-abal, yang palsu. Itu sangat jauh berbeda. Yang Buya maksud bisa membantu pabrik itu yang muslim sejati. Tolong itu gimana caranya dalam SDM seleksi nanti. Harus juga dilibatkan para ulama yang paham betul tentang karakter orang-orang. Karena orang yang bohong kan bisa dilihat dari kedipan matanya dan sebagainya. Psikolog juga, psikolog muslim dilibatkan. Supaya nanti kita tidak tertipu. Ngaku-ngaku muslim tetapi dia cuma muslimnya KTP. Nggak pernah sholat. Tidak saum Ramadan. Wah, itu merusak Islam. Dan merusak pabrik yang dia tempat bekerja itu. Tolong ini. Tolong Buya menyampaikan ini secara tegas. Supaya para pemuda itu ya tidak bisa membedakan antara agama dengan pekerjaan. Karena Islam itu harus hebat dunianya, di dunia hasanah. Harus hebat akhiratnya, wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban, dan harus hebat bisa selamat daripada azab api neraka. Nah, jadi solusi yang pertama, tolonglah kepada para pemilik jangan Islamophobia. Coba perhatikan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita ang tusibu qauman fatabayanu, maka periksa dulu, teliti dulu benar tidaknya. Jangan sampai angtusibi kaulam bijalah. Jangan sampai kamu menibankan ya, membuat suatu kaum dengan kebodohan kamu mencelakakan kaum itu. Mem-PHK secara besar-besaran orang-orang muslim yang sholat misalkan. Rajin sholatnya. Datang orang fasik, ngaku muslim tapi fasik. Wah Pak, dia sholatnya terlalu lama. Sampai dia masuk ke pabrik lambat. Gimana saja supaya teman-teman yang hebat agamanya itu bisa keluar? Fatabayan, cek dulu
Jangan-jangan ada udang di balik batu. Yang melaporkan kepada kita itu justru supaya dia tidak diganggu kebohongannya, tidak diganggu mencurinya, tidak diganggu istilahnya korupsi waktunya. Hati-hati tuh. Ang sibuk kaum bijahala. Jangan sampai kamu menyangsi suatu kaum dengan kebodohan kamu, menerima begitu saja. Yakinilah. Saya yakin 100%. Buruh yang paham agama, muslim yang sejati, sebagaimana Buya terangkan tadi di awal, akan menjadikan produktivitas pabrik itu hebat. Akan menjadikan pabrik itu mulia. Akan menjadikan pabrik itu hebat, keuntungannya berlipat-lipat. Luar biasa. Percaya ke Buya. Kebetulan Buya pernah menjadi istilahnya itu sebagai dikontrak oleh satu perusahaan tekstil di kota Bandung, ya, menjadi seorang yang membina pabrik itu, ya. Jadi tahu persis bagaimana kondisi para buruh-buruh yang antara yang muslim sejati atau muslim yang abal-abal. Baik. Kemudian berikutnya menyangkut tentang itu, dikatakan berikutnya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sehingga menimpa kepada kamu dengan perbuatan kamu itu, ya, nadimin, kamu menyesal. Yang diusir itu ternyata orang-orang yang produktivitas. Orang-orang yang jujur yang diusir itu. Orang-orang yang tidak pernah korupsi waktu. Karena memang ada kabar dari orang-orang fasik. Sehingga pabrik itu makin hanyut dalam kehancuran. Gara-gara kita tidak seleksi, ya, atau selektif menerima. Istilahnya itu apa itu? Laporan yang sebenarnya. Nah, satu, jangan sampai Islamophobia. Kita paham wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya, Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya diturunkan kepada bagian Rasul rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi semesta alam. Tidak mungkin dengan banyaknya buruh muslim yang sejati di pabrik Anda, ya, akan menjadikan pabrik Anda itu hancur. Tidak, bahkan akan lebih maju. Betul. Menyangkut tentang itu. Yang kedua, solusinya dari Buya nih, bikin masjid yang besar. Jangan tanggung-tanggung. Buya tahu lah, ya, pabrik itu luas tanahnya, tidak dipakai. Bikin masjid yang besar, megah. Gak apa-apa keluar banyak uang, tapi nanti akan kembali puluhan kali lipat keuntungannya kepada Anda selaku pemilik pabrik. Bikin yang hebat, yang nyaman, yang bersih, tempat wudhu yang hebat, toilet yang luar biasa, dipisahkan laki perempuan, kantin yang luas leluasa, gak apa-apa bersatu juga laki perempuan dalam pengertian tempatnya, tapi luas. Marwah agama Islam, marwah seorang akhwat, ikhwan muslim sejati dijaga oleh Anda selaku pemilik pabrik, dan itu akan mengembalikan dana itu dalam waktu yang cepat kembali. Ya, hitung-hitungan, silakan hitung-hitungan. Buya yakin akan kembali itu. Bikin masjid. Jangan tanggung-tanggung. Jangan takut Anda dengan orang muslim yang taat agama, bukan akan merusak Anda. Bohong besar, istilah-istilah teroris. Kita lihat di dunia, siapa yang teroris? Israel kan? Orang kafir itu. Zionis. Ya. Terus terang saja. Bagaimana bagian Rasul saat itu lemah lembut, menghargai perbedaan, mengajak kepada non-muslim masuk Islam, tetapi tidak memaksa. Tolonglah kerjasamanya. Bagaimana Anda selaku pemilik harus memberikan fasilitas yang luar biasa kepada para buruh, supaya mereka nyaman, bekerja profesional, ya, merasa dihargai. Sudah begitu, hubungan antara pemilik dengan buruh terjalin dengan hebat. Yang ketiga ini, solusinya, seandainya jika owner, pemilik, atau siapapun keputusan dari di atas pemilik pabrik itu tidak istilahnya itu menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan buruh muslim sejati,
Buya sarankan kepada para buruh muslim sejati, keluar. Cepat keluar. Cepat Anda keluar. Anda tidak cocok. Anda sudah dijajah demi duniawi. Anda sudah menjual dunia. Anda sudah menjual akhirat demi dunia. Keluar. Keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ingat itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa dakhala jannat faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada lain dan tiada bukan. Dunia itu hanyalah senda gurau. Itu Al Imran 185. Senda gurau. Kekayaan, pengalaman Anda, ilmu Anda, kalau tidak untuk Allah, ya, sia-sia itu. Senda gurau. Cepat keluar. Cari pabrik yang lain yang bisa memenuhi keinginan saudara. Tentu sebelumnya usulkan dulu dengan baik-baik ke majikan. Jangan teriak-teriak, demo-demo. Nggak pantas lah buruh demo. Sudah dari dulu demo di mana-mana. Padahal gaji sudah dibesarkan oleh pemerintah setempat. Masih demo saja. Muslim sejati, buruh muslim sejati, nggak usah ikut seperti itu. Nggak ada mananya. Datang dengan baik-baik. Perwakilan datang dengan baik-baik. Dengan kata-kata yang sopan. Menyampaikan bagaimana semacam MOU jika Bapak menyediakan fasilitas ibadah bagi kami sesuai dengan keinginan kami. Kami yakin, kami dan teman-teman kami akan bekerja dengan profesional. Itu menguntungkan juga Bapak. Juga ada serikat pekerja, usulkan ke serikat pekerja itu. Ya, tetapi kalau sudah dengan baik-baik, dengan cara yang baik, sudah diusulkan ke serikat pekerja di pabrik itu, tetapi tidak saja dilaksanakan, sudah keluar saja. Untuk apa di sana? Menyiksa diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyangkut tentang ini, ya, bahwasanya bumi Allah ini luas. Maka cepatlah berhijrah. Fatuhajiru fiha. Cepatlah pindah kalian itu dari bumi yang istilah itu kalian sudah ditekan, ya. Dunia luas. Allah sampaikan wasi'ah. Luas. Luas. Tetapi kalau memang tetap begitu tidak diperhatikan, pindah ke tempat yang lain. Cepat pindah ke tempat yang lain. Pasti di tempat yang lain ada tempat yang cocok bagi Anda. Anda tidak boleh mau dijajah oleh manusia. Sebagaimana Rasul bersabda, baginda Rasul bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, a'udzubika minal ajazi wal kasali, a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Gak usah. Kita harus hidup merdeka, bebas. Kita bekerja harus sesuai dengan aturan agama kita. Ya, dunia ini luas. Wasi'ah kalau fatuhajur fiha. Maka keluarlah dari tempat itu. Cari tempat yang luas. Terima kasih kepada semua pihak menyangkut tentang solusi Buya ini. Ya, para buruh, kemudian juga para pemilik pabrik, juga kepada pemerintah, ya, masyarakat luas. Seandainya terjadi keharmonisan antara owner dengan buruh, akan terjadi keberkahan dari langit dan bumi, aman, tentram. Supaya kita hidup ini betul-betul bisa terjaga marwah kemuliaan agama kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.